Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, InsyaAllah pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang pernah kita mulai dahulu di kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim adalah sebuah kitab yang berisikan tentang adab seseorang yang menjadi penuntut ilmu agar bisa mencapai ilmu yang sesungguhnya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Beliau diberi gelar Burhanul Islam atau Burhanuddin, tetapi jarang gelar ini dipakaikan kepada beliau. Kalau mungkin kita lihat ada beberapa ulama-ulama itu populer dipakaikan gelarnya di depan nama, seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan beberapa ulama-ulama lainnya disebutkan gelarnya di depan. Tetapi kalau penulis kitab Ta'lim Muta'allim ini, yaitu Syekh Az-Zarnuji, beliau lebih dikenal sebagai Al-Muallif Kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi kalau ada orang memperkenalkan beliau ini lebih dikenalkan seorang penulis kitab Ta'lim Muta'allim. Jadi kalau dilihat dari tulisan-tulisan beliau itu tidak banyak. Bahkan ada mengatakan tulisan beliau itu hanya satu, yaitu kitab Ta'lim Muta'allim. Tapi kitab ini menjadi pegangan bagi seseorang yang akan menempuh jalan untuk menuntut ilmu agar sampai kepada ilmu yang sesungguhnya. Maka di muqaddimah, kalau muqaddimah kita terjemahkan sering adalah pembukaan. Tapi kalau dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, biasanya muqaddimah itu adalah pengenalan. Jadi pengenalan terhadap kitab, tentang apa saja kitabnya itu dilihat di muqaddimah. Jadi kalau kita ingin tahu isi kitab, isi sebuah buku, coba kita ulas muqaddimahnya. Kalau bahasa Indonesia pendahuluan, disitulah nampak apa tujuan penulis ini menuliskan buku. Maka beliau menuliskan, ra'aitu, aku melihat, atau dalam bahasa Arabnya kita artikan juga, aku berpendapat. Aku melihat, kata beliau, seseorang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tapi ketika dia sudah sungguh-sungguh tidak mendapatkan ilmu itu. Ini catatan. Sudah bersungguh-sungguh menuntut ilmu tapi tidak dapat juga ilmu itu. Apalagi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka tidak dapat ilmu itu. Maka dalam memperoleh sebuah ilmu itu butuh kesungguhan yang luar biasa. Bahkan kesungguhan pun, kata beliau, itu belum tentu menjadi jaminan seseorang dapat ilmu. Lalu beliau katakan, karena banyak ketika seseorang menjadi penuntut ilmu, berusaha meraih ilmu itu, senantiasa berjuang gigih untuk menuntut ilmu, tapi ada hal-hal yang dibelakangi. Termasuklah beliau mengatakan adab terhadap ilmu. Maka kitab Ta'lim Muta'allim ini lebih fokus kepada adab seseorang tatkala akan dan sedang menjadi penuntut ilmu. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka setelah kita lihat muqaddimahnya, tampaklah beliau ini termotivasi menuliskan kitab Ta'lim Muta'allim yang menjadi buku rujukan biasanya bagi penuntut ilmu yang akan mulai tahapan menuntut ilmu ataupun yang sedang jalan menuntut ilmu. Maka tugas kita adalah melihat kembali, melirik apa-apa saja poin-poin penting yang beliau catatkan ketika kita sedang menuntut ilmu. Seperti pembahasan sebelumnya telah kita bahas hakikat ilmu, apa saja ilmu itu, tentang apa saja, apa hukum menuntut ilmu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini kita ulas kembali. Beliau mengatakan ilmu yang fardu ain itu adalah seluruh ilmu yang memang dipakai untuk diri sendiri dan digunakan dalam keseharian. Itu hukumnya fardu ain, wajib. Termasuk seperti ilmu kita sholat, ilmu membaca Al-Quran,
ilmu puasa, ilmu yang berkaitan dengan semua ibadah keseharian kita itu fardu ain, wajib hukumnya. Maka beliau mengibaratkan hukum menuntut ilmu dalam ibadah yang dipakai dalam keseharian itu bagaikan makan nasi 3 kali sehari. Jadi sudah menjadi sebuah kebutuhan yang wajib untuk kita tunaikan. Walaupun terkadang di pagi hari kita dihidangkan oleh kawan kita lontong, tapi baru jam 9, jam 10 lah bahkan ndak lo parui balian. Ndak taluk jo lontong tu minta nasi jo. Maka seperti itu butuhnya seseorang kepada nasi. Maka tak kala kita butuh dengan ilmu keseharian, maka beliau mengatakan hukum menuntut ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita adalah wajib. Baru yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan orang lain atau masyarakat sekitar. Yang ilmu ini boleh diwakili oleh beberapa kelompok, nanti kelompok inilah yang mengajarkan kepada yang lain. Maka kalau fardu kifayah ini beliau mengibaratkan seperti makan obat. Makan obat itu dibutuhkan saat sedang sakit. Tapi kalau kita tidak sakit, maka jangan minum obat. Karena dalam kondisi ketika sehat minum obat, apalagi obatnya ada unsur kimia, maka menyebabkan penyakit yang datang kepada kita. Maka beliau katakan, ketika fardu kifayah hukumnya ilmu yang berkaitan bukan dengan keseharian, maka bagaikan makan obat. Dibutuhkan hanya saat kita sakit saja, dibutuhkan saat sedang dibutuhkan ilmu itu. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, termasuk juga keutamaan ilmu yang telah kita bahas sebelumnya. Banyak sekali yang kita jelaskan, termasuk Allah jelaskan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah langsung yang angkat derajatnya orang-orang yang berilmu pengetahuan. Maka insya Allah duduknya kita beberapa menit ke depan, mudah-mudahan termasuk sarana kita menjadi penuntut ilmu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari aktivitasnya, keluar dari kesibukannya, lalu dia pergi menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sedang di jalan Allah. Hatta yarja', sampai kembali lagi ke rumah kita nanti. Mudah-mudahan menjadi sebuah ladang amal yang luar biasa bagi kita beberapa menit ke depan. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita selanjutnya yaitu pembahasan tentang niat dalam mencari ilmu. Maka beliau ini mengelompokkan pembahasan pertama hakikat ilmu dan keutamaannya. Pembahasan kedua beliau masukkan niat dalam mencari ilmu. Kita baca terlebih dahulu yang beliau tuliskan. Walaupun kalau kita lihat dahulu, beliau ini menuliskan sudah sekitar 850 tahun yang lalu kitab ini. 850 tahun yang lalu. Bahkan belum ada percetakan seperti kita saat ini, tapi alhamdulillah kitab itu sampai kepada kita. Beliau tuliskan di pembahasan yang kedua ini, ثُمَّ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ النِّيَّةِ فِي زَمَانِ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ. Kemudian setiap penuntut ilmu itu harus menata niatnya. Harus menata niatnya ketika akan menuntut ilmu. Maka ini beliau catatkan, idzin niyyatu hiya al-aslu fi jami'il ahwal. Karena niat itu adalah pokok dari segala amal ibadah. Karena Nabi SAW beliau kutip dalam kitabnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Ini juga termasuk pembahasan kita yang sudah dibahas di kitab hadis Arba'in. Bahkan dituliskan hadis ini menjadi hadis nomor 1. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Maka di sini beliau nukilkan lagi
Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kam min amali yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Ini luar biasanya, Rasul bersabda, banyak perbuatan atau amalan yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan. Dia amalannya amalan dunia, tapi karena didasari niat yang baik, ikhlas karena Allah, maka menjadi yang tergolong amal-amal akhirat. Maka ini kita katakan, setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita niatkan karena Allah. Karena walaupun kegiatan itu kegiatan duniawi kita, tapi selagi kita niatkan karena Allah, maka dia akan menjadi amal akhirat kita. Maka Rasulullah lanjutkan lagi, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah. Dan betapa banyak amalan itu yang tampaknya dia amalan akhirat, thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah, tapi dia berubah menjadi amalan dunia saja karena niatnya yang salah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kita lihat dari pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal dunia yang diniatkan dengan niat yang baik akan menjadi amal akhirat. Tapi ketika amal akhirat diniatkan untuk niat yang tidak baik, maka akan menjadi dia perkara dunia saja, tidak akan diperoleh nanti di akhirat. Bahkan beliau lanjutkan di sini, wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wad darul akhirah. Di sini beliau mengatakan, maka mesti seorang penuntut ilmu meniatkan ilmunya itu yang nomor satu, ridho Allah yang diharapkan, bukan karena yang lain-lain. Bahkan beliau tambahkan, niat seorang itu mencari kebahagiaan akhirat dan juga menghilangkan kebodohan dirinya. Jadi yang pertama, niat kita menuntut ilmu itu karena Allah, mencari ridho Allah. Yang kedua, ingin mendapat kebahagiaan di akhirat dengan cara menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Karena kalau kita lihat, kita sudah Islam alhamdulillah sejak lahir, tapi semenjak kita lahir sampai sekarang, mungkin ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah kita yang belum kita faham sampai hari ini. Maka itulah tugasnya kita kembali untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tak ada batasan usia, tak ada batasan tempat, tak ada batasan apa-apa. Beliau juga melanjutkan, lalu niat seseorang lainnya adalah dan orang lain menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Ini niat untuk menuntut ilmu yang sesungguhnya. Bahkan beliau katakan lagi, karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Islam itu akan abadi, akan bertambah senantiasa kuat keislaman seseorang ketika pemeluknya itu berilmu. Karena ketika kita sudah berilmu, datang godaan-godaan, datang bisikan-bisikan yang mulai menggoncangkan iman kita, kita kuat. Karena kita punya ilmu dalam diri kita. Maka beliau juga mengatakan, zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Zuhud itu adalah kegiatan atau aktivitas kita yang kita lakukan jauh dari perkara dunia, yang senantiasa kita merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu zuhud. Jadi zuhud itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Karena orang yang bertakwa pasti dia senantiasa menghiasi dirinya dengan ilmu. Bahkan Syekh Burhanuddin, beliau dikenal Syekh Burhanuddin, kadang dikenal dengan Syekh Burhanul Islam, atau langsung disebutkan nama beliau Syekh Az-Zarnuji. Beliau menukil perkataan ulama berikut yang merupakan sebuah perkataan yang indah.
fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutamassikun. Apa yang dimaksudkan? Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang yang alim tapi durhaka. Ini kata para ulama. Keduanya adalah huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Ini bahaya. Karena perkara-perkara akhirat, perkara agama, itu kita mesti benar-benar tahu tentang ilmunya. Karena jangan sampai nanti ketika kita beramal tanpa ilmu, ternyata tak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka kita termasuk orang-orang yang membuat-buat dalam agama kita. Dan juga dikatakan wa yanwiya bihi asyukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri akal. Allah bekali setiap kita dengan akal. Dengan akal itulah kita bisa berfikir, bisa membedakan ini baik, ini buruk, bisa tahu bagaimana bisa meraih kebahagiaan di akhirat, bisa menjauhi siksa di neraka. Maka tatkala kita dibekali akal, kita gunakan dengan menuntut ilmu, maka itu bentuk syukur kita atas akal yang Allah berikan kepada kita. Lalu dikatakan juga termasuk bentuk nikmat dari kesehatan badan yang Allah berikan. Allah berikan kita sehat, kita melangkah ke tempat majelis-majelis ilmu, mendengarkan ilmu, maka insya Allah itu termasuk bentuk syukur kita atas nikmat kesehatan yang Allah berikan. Lalu juga dikatakan wala yanwiya bihi iqbalun nasi wala istijlabu hutamid dunya wal karamata 'inda sultani wa ghairihi. Jangan terbesit niat supaya dihormati masyarakat. Ini yang sering keliru bagi kita. Ambo nio baraja biar dikecian de orang ambo orang hebat. Maka ini kata Syekh Az-Zarnuji, janganlah pernah terbesit di dalam hati kita untuk mencari ilmu itu agar menjadi dihormati di dalam masyarakat. Lalu beliau mengatakan atau untuk mendapatkan harta dunia. Nanti saya belajar Al-Quran agar hafalan saya banyak, setelah itu ikut MTQ dapat juara, nanti juaranya dibelikan ke motor, dibelikan ke mobil. Maka ini termasuk juga perkara yang janggal. Bahkan beliau catatkan yang terakhir, atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Ini beliau hidup sudah jauh dari masa kita. Bahkan beliau tuliskan kitab ini sekitar 850 tahun yang lalu. Tapi beliau mencatatkan ini sampai kondisi kita hari ini masih terjadi. Banyak kita menuntut ilmu, tujuan kita menuntut ilmu agar dikenal oleh masyarakat. Atau kita menuntut ilmu agar terkumpul materi kita, terkumpul uang yang banyak. Atau mungkin ada tujuan kita menuntut ilmu agar bisa dekat dengan pejabat. Maka ini beliau mengatakan jangan pernah terbesit niat seperti ini. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka apapun ilmu yang kita sedang dalami, dimanapun kita belajar, apapun itu ilmunya, jadikan tujuan kita menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama juga mengatakan ketika suatu kegiatan diniatkan untuk akhirat, maka dunia pasti akan dapat. Tapi ketika suatu perkara termasuk juga ilmu diniatkan untuk dunia, dunia belum tentu dapat, akhirat sudah menjauh. Maka dalam perkara apapun, gunakan kesempatan kita hidup ini untuk menyempatkan menambah bekal akhirat kita.
Maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan menuntut ilmu itu, bentuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia, kadang banyak mungkin di antara orang tua berpesan kepada anaknya, "Nak, beko sekolahlah di situ. Beko ambillah jurusan itu. Biar nanti bisa karajo dapat pitih." Ini kadang niat yang janggal. Karena tujuan menuntut ilmu itu bukan untuk pekerjaan kita nanti, walaupun kita juga akan bekerja ujungnya. Tapi niat yang utama itu, pesankan kepada anak-anak kita kelak, "Nak, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti ketika sudah dapat pekerjaan, sudah dapat ilmu itu, jadikan Allah yang nomor satu untuk mendapatkan ridhonya." Maka pasti yang berniat seperti ini, Allah lebih berkahi ilmunya dan lebih tampak bermanfaat ilmu di dalam dirinya tersebut. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu setelah itu beliau juga menuliskan, qala Muhammad ibnu Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, Syekh Az-Zarnuji menukilkan, Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau kana an-nasu kulluhum abidi." Andai kata, seandainya seluruh manusia itu menjadi budakku, la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Pasti akan aku merdekakan mereka semua dan akan kubebaskan mereka dari wala atau loyalitas mereka. Apa maksudnya? Ketika seseorang, contoh, beliau mengatakan, kalau aku jadi punya budak, aku akan merdekakan budak itu dan aku akan bebaskan mereka. Jadi tidak terikat dengan majikannya tadi. Dan juga dikatakan, wa man wajada lazzatal ilmi wal amali bihi falamma yarghabu fima indan nas. Barang siapa dapat merasakan kelezatan ilmu dan nikmatnya mengamalkan ilmu yang didapatnya tadi, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Maka ketika seseorang benar-benar sudah sampai di puncak ilmu, akan tampak di dalam dirinya itu dia sudah merasa cukup dengan dunianya. Tapi dia senantiasa haus dengan ilmunya, dia akan cari terus-menerus. Maka ini contoh yang sering kami lihat waktu di Mesir dulu. Kami lihat guru-guru besar di sana, syekh-syekh di sana. Beliau itu rata-rata tidak punya mobil. Jangankan tidak punya mobil, motor saja tidak punya. Maka sering kita lihat pemandangan kalau di Mesir itu, syekh yang sudah, kalau hitungan di sini sudah profesor doktor, itu senantiasa berbarengan pulangnya dengan mahasiswa naik bis. Naik bis. Ini yang luar biasa. Bahkan sampai malam hari pun saat beliau selesai mengajar di Masjid Al-Azhar, itu beliau tidak sungkan untuk naik bis, walaupun itu bis terakhir di malam itu. Maka ini luar biasanya kita lihat. Ketika seseorang sudah mencapai tingkat ilmu, dia tidak akan begitu tertarik melihat yang dimiliki oleh orang lain. Padahal kalau dilihat seorang profesor doktor, apa yang dia tidak punya, apa yang dia tidak bisa miliki, semua bisa dia dapatkan. Tapi kalau kita lihat dari contoh yang kita ceritakan tadi, syekh itu dia tidak tergiur. Bahkan kalau kami melihat beliau itu luar biasa. Pernah suatu kali kami dari mahasiswa Mesir, mahasiswa Minangkabau yang di Mesir, dinamakan Kesepakatan Minangkabau, mahasiswa Minangkabau KMM Mesir. Itu pernah kami mengundang, kalau bahasa kitanya adalah senat, ketua senat yang menjadi ketika itu ketua Fakultas Usuluddin. Kalau di sini mungkin masih biasa kita mengundang, tapi kalau di sana
yang menjadi ketua fakultas itu rata-rata adalah syekh-syekh yang sudah menjadi guru besar. Ketika diundang oleh mahasiswa, kalau kita hitung itu mahasiswa biasa, apalagi hanya mahasiswa Minangkabau yang jumlahnya hanya paling banyak 200 orang kalau acara. Tapi beliau karena undangan dari mahasiswa, beliau datang. Bahkan tak kala diundang, beliau disuguhi makanan. Apa saja makanan yang ada di meja itu beliau terima, bahkan kami yang tidak enak hati. Pernah waktu itu kalau tidak salah ada kawan salah hidangkan. Dihidang waktu itu nasi bantu awak, diletakkan nasi bajamba. Sedangkan beliau syekh ini tidak biasa makan nasi banyak seperti kita. Tapi ini luar biasanya beliau mau melebur dengan mahasiswa seperti kita. Beliau makan nasi itu seperti apa kami makan. Ini luar biasa. Maka kalau kita lihat seorang yang berilmu itu memang ketika sudah mencapai mendapatkan ilmu yang sesungguhnya itu dia tidak akan terlalu tergiur dengan materi-materi yang didapatkan oleh orang lain. Bahkan kalau dilihat kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh guru-guru besar di sana itu tidak ada yang di-upgrade. Kadang mobil-mobil yang sudah lama dipakai untuk kegiatan aktivitasnya. Maka ini yang perlu kita contoh tak kala kita memperoleh suatu ilmu, jadikanlah ilmu itu menjadi pencukup dunia kita. Jadi ketika kita sudah dapatkan ilmu, maka insya Allah seluruh materi itu kita akan singkirkan, ketepikan. Yang kita kedepankan adalah ilmu yang kita harapkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu beliau menyampaikan lagi, Ansyadana Asy-Syekhul Imam Al-Ajallu Al-Ustadzu Qiyamuddin Hammad ibnu Ibrahim ibnu Ismail As-Safar Al-Ansari. Syekh Imam Ahmad Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari membacakan sebuah syairnya kepada Abu Hanifah. Apa isinya? Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadli minar rishadi faya li khusrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Beliau menyampaikan syair kepada Abu Hanifah, siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran. Dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Ini memang banyak sekali dikaitkan pesan-pesan dari para ulama-ulama terdahulu. Tatkala seseorang menuntut ilmu itu akan banyak cobaannya, akan banyak godaannya ketika dia sudah dapatkan ilmu. Termasuk nanti ingin mendapat kedudukan, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin punya materi, ingin punya uang yang banyak karena sudah mempunyai ilmu tadi. Maka ini berhati-hati ketika kita menuntut ilmu, bersihkan seluruh niat kita, bersihkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu beliau berpesan lagi, boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapat kedudukan di masyarakat. Kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini beliau sampaikan, boleh menuntut ilmu untuk dapat kedudukan, dapat mungkin tempat duduk di masyarakat, tapi dengan syarat untuk dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau ada mungkin ustaz-ustaz kita yang mengambil dakwah di parlemen, maka kita silahkan. Karena melalui itu mungkin amar ma'ruf nahi mungkar bisa ditegakkan. Karena kalau kita lihat hari ini banyak mungkin peraturan-peraturan Islam yang mulai dihapuskan, mulai disingkirkan. Bahkan beberapa hari yang lalu kami membaca ada sebuah tulisan-tulisan di komentar-komentar yang dituliskan di media sosial. Itu ada dari non-Islam meminta Pak Menteri
tolong dihapuskan SKP 3 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Mereka meminta non-muslim ini untuk perataan seluruh tempat ibadah mereka di seluruh daerah. Maka ini sudah mulai tampak kalau seandainya tidak ada yang duduk dari para guru-guru kita yang paham tentang amar ma'ruf nahi munkar, maka pasti peraturan-peraturan tentang Islam akan diketepikan. Karena sekarang sudah mulai banyak nampak, mulai dari tempat ibadah kita mulai dijaga. Seperti dulu pernah heboh untuk toa masjid, tolong dikurangi volumenya. Atau kalau yang azan itu bahkan dikatakan seperti gonggongan anjing, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan ada pula beberapa minggu ini kita dengar ketika ada pejabat kita, pejabat tinggi di negara kita sedang duduk dengan rektor, bersebelahan dengan rektor, dia katakan, tadi saya buyar karena ibu rektor di sebelah saya zikir. Bayangkan, seorang yang Islam buyar karena ada orang yang berzikir di sebelahnya. Secara normalnya kalau kita manusia normal ini, kalau ada orang yang berzikir makin tenang jiwa kita, makin tenang hati kita. Ini enggak. Dia katakan malah saya buyar tadi saat ada ibu rektor di sebelah saya zikir terus. Ini ibu rektor apa ibu majelis ta'lim katanya. Maka ini candaan sudah sampai kepada ranah agama. Maka perlu memang para guru-guru kita, para ustadz kita yang mempunyai ilmu, mempunyai kapasitasnya, duduk di masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, dan ini dikatakan beliau, dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah. Ini dia, untuk menegakkan agama Allah. Karena jangan sampai nanti, walaupun kalau dalam hitungan persenan di Indonesia kita masih mayoritas Islam, tetapi mayoritas Islamnya kita itu makin lama makin menurun. Bukan hanya dari kuantitas yang menurun, bahkan kualitasnya sudah di bawah sekarang. Mulai banyak mungkin perda-perda yang dihapuskan, mulai mungkin perda-perda yang dibatasi tentang Islam tidak boleh lagi. Akhirnya banyak dari pejabat-pejabat daerah kita tidak bisa bergerak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu beliau katakan tentang bolehnya menuntut ilmu untuk dapat kedudukan itu dengan catatan bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jadi bukan untuk memperkaya diri. Karena tujuan untuk menjadi wakil rakyat bukan untuk mencari kaya, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, pembahasan yang terakhir kita, hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia, kata beliau. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana itu. Maka ini kita katakan, apalah gunanya kita mencari dunia yang sementara ini, sedangkan ada akhirat yang akan kekal untuk selama-lamanya, yang ketika kita gunakan ilmu kita untuk akhirat, maka lebih bermanfaat untuk selama-lamanya daripada hanya digunakan di dunia, habis begitu saja, tidak bisa kita bawa ke akhir kita nantinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka inilah pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.